Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Hendra Pandihuta Galung, NRP 5620 5113249. Program Studi Teknologi Pengolahan Sumber Daya Perairan, kelas B semester 3. Berikut adalah beberapa materi atau bahan pembelajaran dan tugas dari mata kuliah produktivitas perairan di semester 3. Di sini saya akan mengidentifikasi produktivitas perairan yang ada di Sungai Resan yang terletak di Desa Nagatimbul, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari produktivitas perairan. Produktivitas perairan adalah laju penambahan atau penyimpanan energi dari cahaya matahari oleh komunitas autotrof di dalam sebuah ekosistem perairan, yaitu produktivitas itu sendiri terdiri dari produktivitas primer atau produsen dan produktivitas sekunder, yaitu konsumen seperti zooplankton, ikan, bentos, dan lain-lain. Produktivitas primer adalah jumlah energi cahaya yang diserap kemudian disimpan oleh organisme produsen atau autotrof dalam bentuk zat-zat organik yang dapat digunakan sebagai bahan makanan organisme, dan konsumen yaitu heterotrof melalui kegiatan fotosintesis dan homeostasis dalam suatu periode waktu tertentu. Produktivitas sekunder perairan merupakan suatu periode waktu tertentu dalam siklus karbon dan rantai makanan serta peranan sebagai pemasok kandungan terlalu di dalam perairan. Baik, untuk contoh dari produktivitas primer yaitu fitoplankton. Dan untuk produktivitas sekunder seperti zooplankton, ikan, dan bentos. Untuk ikan yang ada di Sungai Resan ini yaitu ikan garing atau nama ilmiahnya yaitu Tor tambriotes. Untuk fitoplankton yang ada di Sungai Resan ini seperti yang kita tahu yang ada di air tawar yaitu fitoplankton hijau atau green algae. Yang kedua yaitu fitoplankton hijau biru atau blue green algae. Untuk biota maupun tumbuhan yang ada di Sungai Resan, kalau untuk biota ada seperti katak, ular, maupun binatang-binatang lainnya. Untuk tumbuhan yang ada di sekitar Sungai Resan yaitu seperti kita lihat ada tumbuhan pohon durian, pohon kelapa, pohon bambu, dan lain-lain sebagainya. Untuk parameter-parameter yang ada pada produktivitas perairan di Sungai Resan ini, yang pertama yaitu parameter kimia yaitu oksigen terlarut, selanjutnya yaitu karbon dioksida yang digunakan oleh fitoplankton untuk berfotosintesis, yang selanjutnya yaitu alkalinitas atau pH atau juga keasaman. Keasaman pada Sungai Resan yaitu 7 atau netral. Parameter kedua yaitu parameter fisika. Yang pertama yaitu intensitas cahaya, yang selanjutnya yaitu suhu. Suhu yang ada di Sungai Resan ini pernah saya ukur dengan menggunakan alat termometer yaitu 25 derajat Celcius. Untuk warna air pada Sungai Resan ini yaitu hijau kekuningan. Yang selanjutnya untuk arus pada Sungai Resan ini seperti kita lihat yaitu agak lumayan keras karena telah digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air yang ada pada di Tapanuli Utara,
yaitu sebagai hulu dari perairan ini, dan hilirnya bisa sampai melalui di Kecamatan Kolang. Selanjutnya yaitu kecerahan. Karena saya tidak memiliki kecerahan, maka saya tidak dapat mengukur kecerahan yang ada di Sungai Eresan ini. Selanjutnya yaitu salinitas dari Sungai Eresan ini yaitu kurang dari 0,5 promil. Selanjutnya yaitu parameter yang terakhir atau parameter yang ketiga, yaitu parameter biologi. Parameter biologi pada Sungai Eresan ini seperti kita ketahui yaitu yang pertama yaitu plankton. Seperti yang kita ketahui, plankton dibagi atas dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton yaitu sebagai produsen dan zooplankton sebagai konsumen pada fitoplankton. Selanjutnya yaitu parameter biologi pada Sungai Eresan ini yaitu bentos. Selanjutnya itu tumbuhan pada perairan ini seperti kita ketahui tidak ada karena sungai memiliki arus sehingga tumbuhan yang pada sungai ini tidak ada. Sekian penjelasan identifikasi produktivitas perairan dari saya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melakukan simulasi pengukuran biomasa plankton pada kolam. Biomasa adalah banyaknya zat hidup per satuan luas atau per satuan volume yang ada pada satuan itu dapat diukur. Biomasa diartikan sebagai banyaknya kloroplas per satuan luas. Selain itu, akumulasi biomasa fitoplankton merupakan produk untuk pertumbuhan fitoplankton yang ditentukan. Biomasa fitoplankton ditentukan oleh faktor perambatan zooplankton, laju konsumsi ikan, pemakan plankton, dan laju pertumbuhan serta mertabilitas dan dari fitoplankton tersebut. Baik, pada saat ini saya akan melakukan pengambilan sampel pada fitoplankton. Untuk peralatannya yaitu plankton net, ember, botol sampel, labeling, spidol, dan lugol. Di sini saya akan mengambil sampel dari plankton. Pertama itu mengambil air, kemudian menyaringnya menggunakan planktonnya. Menyaringnya dengan menggoyang-goyangkannya. Setelah plankton diambil, maka dihomogenkan dengan lugol. Di sini memakai lugolnya yaitu sekitar 3-5 tetes. Lalu dihomogenkan pada botol sampel. Setelah dihomogenkan, maka diberikan labeling pada plankton yang akan di sini mengenai cuaca, suhu perairan, dan biota yang ada di sekitar sini. Selanjutnya, untuk plankton akan dibawa ke penelitian dan diteliti menggunakan mikroskop dan juga dianalisis untuk pengukuran biomasa pada plankton. Setelah plankton dianalisis, maka langkah selanjutnya yaitu pengukuran biomasa plankton. Pengukuran biomasa plankton berarti penting dalam melakukan studi tentang ekologi plankton yang lebih mendalam seperti penduga stok alami ikan atau trodinamika plankton. Biomasa plankton dapat diestimasi dalam mikrometer dengan mengasumsi berat jenis dari sel sama dengan 1. Biomasa fitoplankton dapat dihitung berdasarkan metode biovolume secara geometrik dengan rumus. Bias sama dengan NF dikali ρ dikali volume per volume air. BF sama dengan biomasa fitoplankton dalam satuan miligram per meter kubik. NF jumlah fitoplankton dalam sel. ρ distintitas fitoplankton sama dengan 1. Volume sel fitoplankton dalam mikrometer per kubik dihitung secara geometrik. Dan FC adalah
volume air secara fitoplankton. Volume fitoplankton yang dihitung secara geometrik ditentukan oleh bentuk fitoplankton tersebut seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama dalam bentuk bulat. Contoh fitoplankton Microcystic sp dengan rumus sebagai berikut. Bentuk bulat lonjong dengan contoh fitoplankton Skinnerus sp dengan rumus sebagai berikut. Bentuk silindris dengan contoh fitoplankton Meletus sp dengan sebagai berikut. Bentuk kerucut ganda dengan contoh fitoplankton Acrodemus sp dengan rumus sebagai berikut. Bentuk kerucut dengan contoh fitoplankton Gratium sp dengan rumus sebagai berikut. Kita ambil contoh untuk pengukuran biomasa fitoplankton. Biomasa plankton, NF-nya yaitu jumlah fitoplankton yaitu 60, ρ-nya yaitu 1, dan volumenya yaitu 94,7, dan untuk volume air fitoplankton sama dengan 50. Maka BF sama dengan 60 dikali 1 dikali 94,7 dibagi 50. BF sama dengan 5682 dibagi 50 sama dengan 113,64 miligram per meter kubik. Sekian simulasi pengukuran biomasa plankton dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melakukan simulasi pengukuran biomasa pada tumbuhan air. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu biomasa tumbuhan air. Biomasa tumbuhan air adalah berat dari semua material yang hidup pada suatu satuan luas tertentu, baik di atas maupun di bawah substrat, dan dinyatakan berat kering dan persatuan persegi dalam GBE per meter kubik. Tumbuhan air dalam hal ini tumbuhan air tingkat tinggi, contohnya lamun, eceng gondok, teratai dan sebagainya. Biomasa eceng gondok mengandung 95% air dan terdiri dari jaringan yang berongga, mempunyai energi yang tinggi, terdiri dari bahan yang dapat difermentasikan dan sangat besar dalam menghasilkan biogas. Eceng gondok mempunyai kandungan hemiselulosa yang cukup besar dibandingkan kloroplast organik tunggal lainnya. Di sini saya akan melakukan pengambilan sampel pada tumbuhan air. Untuk bahan yang saya gunakan yaitu eceng gondok, dan untuk alat peralatannya yaitu pisau untuk pengambilan eceng gondok, bendera untuk mengukur batang dan juga lebar dari daun eceng gondok, plastik untuk mengambil sampel, dan juga labeling untuk menandai label dari tumbuhan air, dan spidol untuk menulis labelingnya. Di sini saya akan mengambil sampel dari tumbuhan air yaitu eceng gondok. Pertama saya akan mengukur panjang dan lebar daun dari eceng gondok. Untuk panjang dari tumbuhan eceng gondok yaitu 68 cm, dan lebarnya yaitu 15 cm, dan untuk jumlah batang dari eceng gondok per batangnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk langkah selanjutnya mengambil sampelnya dengan memotong akarnya. Kemudian akan dibawa dan dibuat labeling, dan kemudian dianalisis dan diteliti untuk pengukuran biomasa dari tumbuhan air eceng gondok. Setelah eceng gondok dianalisis, maka langkah selanjutnya yaitu pengukuran biomasa pada eceng gondok. Pengukuran biomasa untuk tumbuhan air dilakukan dengan menentukan berat basah, berat kering maupun berat kering tanpa abu-abu, berat badan organik. Adapun persamaan untuk menghitung produktivitas primer tumbuhan air adalah sebagai berikut. NPP-ST sama dengan NT rata-rata dikali NT kali WIT ditambah NT dikali WIT dengan keterangan
T adalah waktu dalam bulan. MPPST adalah produktivitas primer bersih dalam waktu T dalam 1 gram per meter kuadrat. MPP rata-rata adalah rata-rata kepadatan batang dalam waktu T atau meter kuadrat. NT rata-rata jumlah tunas atau bonggol yang terbentuk dalam setiap tumbuhan air dalam gram. WIT adalah rata-rata bobot bonggol yang terbentuk dalam waktu T. Dan selanjutnya itu WIT, rata-rata bobot daun yang terbentuk dalam waktu T. Sebagai contoh, sebagai berikut. MPPST atau produktivitas primer bersih dalam waktu pada eceng gondok. Dan NT rata-rata atau rata-rata kepadatan batang dalam waktu yaitu 60. Dan untuk rata-rata jumlah tunas itu 35. Dan untuk rata-rata bobot bonggol yang terbentuk yaitu 30. Dan rata-rata jumlah tunas dalam bonggol yaitu 35. Dan untuk rata-rata bobot daun yaitu 31. Maka produktivitas primer bersihnya yaitu 60 dikali 1150 ditambah 1085, maka 60 dikali 2135, maka untuk produktivitas primernya yaitu 42.700 gram per meter kuadrat. Bila terjadi perubahan biomasa akar positif antara dua waktu panen persamaan tersebut, maka rumusnya NPP RT sama dengan NT dikali NT RT dikurang WRT dikurang WRTL. Bila terjadi perubahan biomasa akar negatif, maka antara dua panen persamaan tersebut menjadi MPP RT sama dengan 0. Sekian simulasi tumbuhan air dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas TPSB semester 3. Mata kuliah Produktivitas Perairan. Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Anggota kelompok terdiri dari Alivia Karisma Putri, Edi Sudrajat, Hendra Pandewata Galung, Mesrina Zulfa Lutfia, Reva Bramantio, dan Tiara Putri Yuliani. Mohon izin, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengamatan terhadap interstitial fauna yang kami ambil sampelnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 di pesisir pantai Singaraja, Kabupaten Indramayu. Setelah melakukan pengambilan sampel, dan sampel kemudian diletakkan ke dalam wadah yang berbentuk transparan, dan setelah itu kami melakukan ekstraksi terhadap butiran pasir yang diambil dari pesisir pantai dengan menggunakan metode sederhana. Berikut merupakan pencarian organisme yang terdapat dari hasil ekstraksi terhadap butiran pasir yang sedang diamati. Terdapat organisme pada lingkaran merah. Selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap organisme setelah hasil ekstraksi selesai. Berikut hasil penggambaran dari kelompok kami mengenai jenis organisme interstitial fauna yang terdapat pada butiran pasir yang diambil. Di sini kami menemukan jenis organisme Galeia gigas. Dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan, organisme yang ditemukan merupakan tipe Protozoa ciliata interstitial, yaitu Galeia gigas. Galeia gigas merupakan organisme yang memiliki tubuh seperti benang. Klasifikasi Galeia gigas adalah sebagai berikut. Kingdomnya itu Saccharomysta, subkingdomnya itu Harosa,
infrakingdomnya itu Alveolata, phylumnya itu Coleophora, subphylumnya itu Poeciliodesmataphora, kelasnya itu Cariorellistia, ordenya itu Protoheterorhizida, familinya itu Geleidae, genusnya itu Geleia, spesiesnya itu Geleia gigas. Sekian penjelasan mengenai hasil pengamatan dan ekstraksi dari objek yang kami amati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.